Selamat datang di Jin dan Jun Channel. Bersama saya Junaidi dalam seri tutorial Google Product. Guys, kali ini saya mau menjelaskan salah satu produk Google lagi yang super canggih guys, gitu ya. Super canggih artinya produk ini membuat kita tanpa batas. Jadi kita nggak bakal terkendala dengan bahasa lah gitu ya, yaitu Google Translate atau Google terjemahan. Oke, guys, saya udah buka browser Chrome, lalu saya masuk ke Google. Kalau saya sudah login, berarti kan di sini ada si titik 9 ya. Oke, lalu saya buka, saya klik. Nah, di sini ada yang namanya terjemahan gitu ya. Karena saya sudah dalam bahasa Indonesia, sehingga di sini munculnya terjemahan. Kalau teman-teman masih dalam bahasa Inggris, di sini munculnya translate. Oke, saya pilih guys. Nah, apa fungsi Google Translate ini guys? Luar biasa guys, luar biasa. Saya sejak ada Google Translate ini guys, saya tidak mempunyai kendala dalam bahasa. Bahkan saya bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasa karena Google Translate ini. Sebagai contoh sederhana gini guys, saya punya hosting di luar, kemudian saya punya server di luar. Ketika saya ada komunikasi urusan maintenance, saya lancar-lancar aja guys. Dia bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia. Oke, padahal saya tidak begitu lancar dalam berbahasa Inggris gitu ya. Tetapi berkat Google Translate ini, saya bisa komunikasi dengan lancar. Oke, saya langsung kenakan produknya guys. Ini sudah saya buka Google Translate. Jadi alamatnya ini ya, translate.google.co.id atau bisa jadi translate.google.com, itu enggak masalah ya. Jadi alamatnya ini guys ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada teks, ada dokumen. Oke, ada teks dan ada dokumen. Artinya, teman-teman bisa menerjemahkan teks. Teman-teman ketik teksnya di sini, lalu terjemahannya di sini guys. Atau teman-teman bisa memasukkan dokumen, bisa dalam bentuk doc gitu ya. Saya coba perbesar nih guys. Oke, dokumen dalam bentuk doc, docx, odf, pdf, ppt, pptx, dan banyak guys. Oke, dan dia bisa terjemahkan ini gitu ya. Nah, nanti teman-teman explore aja gitu ya. Teman-teman bisa explore untuk bagaimana memanfaatkan berbagai dokumen ini. Yang mau saya jelaskan pertama adalah teks. Teks artinya maaf saya batuk. Teman-teman tinggal ketik aja gitu ya. Tetapi sebelumnya gini. Di sini ada deteksi bahasa otomatis gitu ya. Nah, di sini kenapa saya muncul 3, Indonesia, Inggris, Jepang, kemudian di kanan Inggris, Jepang, Cina. Ini berdasarkan histori penggunaan saya gitu ya. Berarti selama ini saya aktif dalam menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Cina. Karena kadang saya komunikasi dengan orang-orang ini gitu ya. Oke, jadi misalnya teman-teman bilang bahasa sumbernya Indonesia, lalu teman-teman cari misalnya Indonesia. Oke, kemudian nanti hasil terjemahannya teman-teman mau dalam bahasa apa. Misalnya bahasa Inggris, teman-teman pilih Inggris. Sudah. Lalu teman-teman ketik aja di sini gitu ya. Misalnya selamat datang gitu ya di Jin dan Jun Channel gitu ya, Jin Jun Channel. Gitu ya. Kemudian teman-teman bilang koma, bersama saya Junaidi dalam seri tutorial Google Product gitu ya guys. Maka langsung diterjemahkan guys tuh. Welcome to Jin and Jun Channel along with me Junaidi in the Google Product Tutorial Series gitu ya. Nah, masalah nanti dia sempurna atau tidak no problem guys. Karena awal-awalnya juga dia tidak sempurna. Tetapi kesini-sini dia mendekati kesempurnaan. Nggak masalah lah daripada tidak bisa sama sekali, betul kan? Nah, ini Google Translate. Nah, hebatnya guys, ketika saya sudah menulis, maka untuk selanjutnya kita mau terserah dalam bahasa apa guys. Bahasa Jepang,
Nah, maka diterjemahkan ke bahasa Jepang. Bahasa Cina, terjemahkan bahasa Cina. Teman-teman mau bahasa apa lagi nih? Bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, guys. Oke. Nah, mau bahasa Jawa? Ya Jawa juga, guys. Sugeng Rawu Ingjin Jan gitulah. Oke. Nah, itu yang penjelasan saya pertama. Kedua, apalagi guys kecanggihan dari Google ini? Oke. Kecanggihan dari Google ini, dia bisa melafadzkan dengan suara, guys. Oke. Sesuatu yang saya ketik dengan bahasa Indonesia. Oke, terjemahkannya dalam bahasa Inggris. Saya balikin ke Inggris dulu deh, guys ya. Saya balikin ke Inggris. Oke, guys. Nah, lalu saya ingin tahu bagaimana melafadzkannya. Nah, di sini ada simbol speaker, guys. Tuh. Saya nyalain ya, guys. Welcome to Jin and John Chanel, along with me John 80 in the Google Product Tutorial Series. Nah, nanti teman-teman bisa keluar suaranya, guys. Oke. Dalam bentuk bahasa Inggris. Kalau teman-teman bahasa Cina misalnya, maka dia akan muncul bahasa Cina, guys, gitu ya. Oke, nah silakan teman-teman explore sendiri gitu ya. Atau bisa jadi ini saya ketik dengan saya ingin mengetik, guys. Jadi saya nggak mau mengetik tapi saya pakai suara. Saya coba klik ya, lalu saya coba ngomong. Teman-teman, kali ini kita mau membahas Google Classroom perihal bagaimana memberikan penilaian pada tugas siswa berdasarkan poin atau berdasarkan kategori. Nah, itu saya ngomong, guys. Saya ngomong, saya nggak ngetik gitu ya. Tangan saya tidak bergerak. Saya ngomong, maka apa yang saya ungkapkan langsung disalin ke dalam bahasa Indonesia aslinya dan langsung diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita mau, bahasa Inggris. Nah, itu kecanggihannya. Saya stop ya, ini saya stop. Nah, saya ngomong, dia nggak ngetik lagi, guys, karena mic-nya saya nonaktifkan gitu. Oke. Nah, lalu kecanggihan kedua, guys, dengan Google terjemahan ini apa? Saya pilih dokumen, guys, gitu. Kalau teman-teman punya satu dokumen dalam bahasa yang teman-teman tidak mengerti, ya sudah, teman-teman masukin ke sini dan Google akan terjemahkan, guys, gitu ya. Misalnya saya dokumen, saya ada dalam bahasa Indonesia, saya nggak pilih lah, saya taruhlah dia bahasa Jepang, gitu ya. Oke, saya pilih Jepang, lalu saya upload dokumennya, guys. Oke, saya upload dokumennya. Ini ada dokumen saya dalam bentuk doc nih, guys, dalam bentuk doc. Oke, ini jurnal saya, guys. Saya terjemahkan. Bisa nggak dia menerjemahkan langsung ke dalam bahasa yang kita mau? Di sini saya pilih bahasa Inggris, guys. Padahal saya nggak bilang dia bahasanya apa, guys. Dia punya kemampuan mendeteksi bahasa asli. Tuh, ini dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia ya, guys ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian diterjemahkan nanti ke dalam bahasa apa? Saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris misalnya. Nah, ke dalam bahasa Inggris. Nah, nanti teman-teman bisa dapat hasilnya ke dalam bahasa Inggris gitu, terjemahkan. Oke, guys, inilah pengenalan saya tentang Google Translate atau Google terjemahan. Intinya teman-teman silakan explore lebih jauh tentang Google Translate ini. Yang saya mau bilang adalah jangan lihat ketidaksempurnaannya, tapi lihatlah manfaat dan kemampuannya. Minimal berapa persen dia bisa membantu kita dalam menerjemahkan teks-teks yang tidak dalam bahasa kita, tetapi kita ingin mengerti apa itu isi teksnya. Atau teman-teman bisa menulis dalam bahasa Indonesia lalu menerjemahkan dalam bahasa Inggris agar orang mengerti apa yang kita tulis. Oke, guys, silakan dieksplor lebih jauh. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Jin dan Jun Channel mohon pamit.